Jarang jeng jeng jeng, jarang jeng jeng. Selamat datang di Ruga Official. Support channel ini dengan cara Subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Makasih. Teng tong, teng tong, teng tong. Sampah yang paling parah itu berendam di sungai selama 1 bulan lamanya. Wapak Kijang yang 150 cc biar Enggak dong, beda. Nah, via pengirimannya itu pakai goib juga apa pakai Ekspedisi normal. Kayak si Pucat, Si lemes. si lemes. Lu kan tadi ngomong tuh berguru tuh sama guru-guru lu. Nah, itu proses belajarnya caranya gimana tuh, Dok? Ritual-ritualnya lah. Masing-masing daerah itu memiliki metode-metode yang berbeda. Mulai dari lelaku puasa, wirid, dan sampai yang paling parah itu berendam di sungai selama 1 bulan lamanya. Tuh. Jadi seperti dari jam 8 malam berendam di sungai, wirid amalannya sampai ketemu fajar. Nah di situ kan kalau orang normal mikir pasti, wah itu mah nggak digigit ular, Iya, oh, ada dia hewan-hewan tangguhan, gitu. iya. Kan pasti banyak sungai. Masuk angin juga. Nah. Apa iya itu nyetak telur angin? Nah, apalagi pacarnya yang ketemu. Habis lagi. Aduh. Tuh, karena rasa penasaran yang menggebu-gebu, Iya. ya kan, tekad juga udah bulat untuk Bang, mempelajari iya, ilmu gitu, pasti tuh. ya kita jalani, Aha. itu. Jadi proses yang paling awal itu lo udah pasti datang dulu ke gurunya, Dok. Lo langsung ngomong kayak saya mau berguru atau ada embel-embel lain atau gimana tuh? Ya langsung to the point sih, saya mau belajar ini agar saya lebih mengenal goib, gitu. Dia menentang atau menerima langsung? Semua sih beda-beda ya, kalau dari guru saya itu. Ada yang pertama, saya datang ke Cirebon, Iya. udah sampai disuruh pulang. Udah sampai disuruh pulang. Disuruh bikin kopi dulu, disuruh pulang. Suruh bikin kopi di Cianjur. Cirebon. Cirebon ya. Gue kita beras mulu abang, beras mulu. Ke Cirebon bikin kopi, pulang. Pulang. Terus Nah, ketika saya udah pengen sampai terminal gitu. terminal di Jakarta. Enggak, terminal di Cirebon. Oh. Saya pengen kan lagi jalan tuh ke terminal. Heeh. Ditelepon, Aha. disuruh datang lagi. Karena mungkin lo menurut gitu ya. Itu menguji kesabaran sih. Oh, jadi ini orang balik lagi apa enggak? Balik lagi apa Beneran enggak? serius belajar apa enggak nih? Bisa Iya. gitu kayak di tatarnya. Mungkin kalau orang yang nggak sabaran udah maki-maki, udah ngedumel gitu ya. Apaan nih guru? Iya kan? Disuruh bikin kopi langsung pulang. Cirebon bikin kopi doang. Bagus kan disuruh bikin candi. Oh iya benar. Lebih parah. Benar. Terus mungkin ada pertanyaan lagi kita nih. Ini itu kan lu udah belajar semua tuh Dok, dari ritual-ritual kayak ada lu minum darah ayam hitam gitu nggak sih, kayak kan dia ada ritual itu bakar menyan. Kalau untuk kayak makan darah itu sih enggak. Enggak ya? Paling kayak pengisian awal itu melalui media Gotri. Gotri apa tuh? Gotri itu pelor. Gotri gosin. Bukan, beda makanan dong. Beda lagi. Ini makanannya beda pak, kirimannya beda, bukan makanan. Bahasa gini. Oh iya. Terus Gotri itu apa? Gotri itu kayak semacam pelor sih, pelor. Pelor yang ada di sepeda, Iya, betul. bener? Betul. Yang warna metalik itu, Iya, itu diapain dulu? ditelan Wow. bareng sama pisang namanya. Gue blending dong, sumpah, gue blending. Ditelan bareng sama pisang. Iya, itu ibarat kata ya apa ya, sebagai wadah lah. Wadah buat Ya biar diri kita itu dapat menampung ilmu-ilmu yang suatu saat akan kita pelajari. Gitu. Oke. Nah, lu kan dari sekian banyak berguru nih, Dok. Ilmu apa aja nih yang lu udah dapet? Kanuragan, puter giling, menyatukan 2 instan, dan lain-lainnya sih. Puter giling itu kan sih, Dok? Puter giling itu kayak kita mengembalikan seseorang atau pasangan yang kabur dari rumah. Pasangan yang kabur dari rumah. Iya, yang ini khusus yang udah menikah. Oh, yang udah kabur, maksudnya gimana dok? Ya Gua kurang- mungkin ada masalah, Oh, misalnya problema gue sama gitu. istri gue nih, gue kabur dari istri gue gitu. Iya. Nah, si istri datang ke lu, Betul, Oh, biar balik lagi. biar balik lagi. balik lagi. Betul. Tapi ada yang minta sama lu buat kebutuhan pribadi kan sih, kayak misalkan minta wapak kijang yang 150 cc biar Oh, enggak dong, beda, bukan itu, beda lagi, kijangnya beda. kijang kapsul. Bukan dong, mahal loh, itu mahal. Terus ada nggak Dok, yang kayak gitu, Dok? Biasanya kalau itu
nggak ada sih, adanya cuman kayak ya sekedar untuk jaga diri. Karena ya kejahatan kan sedang marak-maraknya gitu. Jadi sedia payung sebelum hujan. Betul sekali. Ya udah sebelum Banjiran. Aduh lucu nih. Aduh, lucu. Masuk Ruga Official. Masuk Ruga Official. Langsung rekrut bos ya. Oke. Nah, tadi kan udah proses dari lo menabung, orang tua lo ngebantu, kemudian lo belajar. Itu kan berarti ada fase lo nggak ketemu orang tua itu ya. Betul. Nah, berarti ketika lo pulang ke Jakarta, respon orang tua lo tuh kayak gimana? Dok? Ya pasti yang namanya orang tua kalau nggak bertemu sama anaknya itu ya pasti ada kangen, rindu. Apalagi lo perginya itu benar-benar minta ridho ya. Betul. itu lama sebulan di Lama akhir. di akhir sebulan. Makanya SpongeBob masih SpongeBob. Pulang-pulang jalan gemuk kayak gue. Enggak dong. Itu gimana dok respon orang tua? Ya selayaknya orang tua biasa sih, kayak Support menanyakan ya. kabar, gimana di sana, cerita lah pengalaman-pengalaman yang kita dapetin ke orang tua. Tapi ya tetap kita jaga bahasa juga sama orang tua, jangan sok pinter depan orang tua gitu kan. Tapi disupport penuh kan sama orang tua. Pasti Responnya positif tuh. Apa Positif. ada yang menurut lu kayak negatifnya enggak? nggak ada. Oke, kalau keluarga udah positif gitu, kalau teman-teman Temen nih, kayak misalkan lu lagi nongkrong nih tiba-tiba Iya. dia oh jangan Aldo punya Iya, kita. Aldo punya kita. Wah, Aldo nih jago nih. Oh iya, Gue, kayak digigit-gigit coba lihat, gitu. coba lihat di sini ada apa aja gitu. Atau lu nggak beritahu teman lu, tapi di suatu ketika teman lu butuh bantuan lu bisa tiba-tiba jadi tahu dari biasa. Kalau dari mulut ke mulut itu udah paling cepet ya dok ya? Iya, betul. Nah itu gimana dok? Itu gimana ceritanya dok? Ya kalau kita Respon teman-teman. lihat dari respon teman-teman itu kan ya ada yang positif, ada yang negatif, ada yang ngedukung, Ada yang nggak ada yang iri dan dengki, Betul, ada yang suka, ada yang ada yang nyinyir, enggak, gitu. Ya namanya manusia ya kan, nggak jauh dari iri dan dengki. Betul. Nabi Adam aja dibenci sama iblis. Iya, benar. Gue juga benci tuh sama keluarga gue. Ya Allah. Makanya lu bikin Ruga Official. Oke dok, ke pertanyaan berikutnya dok. Pasti pada kepo banget nih. Siapa aja dok yang udah datang ke lu atau udah minta tolong ke lu gitu? Dari jabatan yang paling rendah itu sampai yang paling tinggi. Kalau kita lihat ya dari segi profesi itu ada yang dari ojol sampai ketua camat. Dari ojol sampai ketua camat. Itu Untuk kalau camatnya ya nggak usah Nggak sebut usah daerah sebut lah. daerah. Iya. Kita mampir, kita pengen lagi. Kita mau pakai jangan. Enggak dong, ngebut. Itu dari ojol, biasanya tuh ojol ngapain? Ojol itu biasanya minta ya pengarisan buat kerejekian. Kan minta tuyul kan ada juga sekarang dioprek tuyul. Beda dong, tuyulnya kan tuyul handphone. Oh, beda ya. Beda lagi. Itu minta buat lebih banyak itu ya, jadi kayak laris gitu ya. Iya betul, kayak penarik Mungkin itu lebih rezeki. banyak ke UMKM kali ya. Oh ya. Ke yang ini ke Pedagang. Misalnya benar. sekarang itu isu-isu katanya ya ini pakai ini nih. Pakai benteng. Ada monyet. Oh, ada monyet, ada genderuwonya. Yang dikibiri monyet. Ada genderuwonya. Ada genderuwonya. Itu bener dong. Kalau itu sih jatuhnya pesugihan. Oh, pesugihan beda lagi. Pesugihan. Beda lagi. Kalau pengarisan itu kayak ya kita mengamalkan suatu amalan dengan media tertentu. Kalau pesugihan itu kan Minta upeti gitu ya. ya kita minta ke jin, ya pasti ada timbal baliknya. Iya. Karena kita harus memahami apa itu talbis. 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 Talbis tuh. Talbis itu tipu daya. Oh, keren. Talbis itu yang di Indosiar dulu. Ya. Teletabis dong. Oh, Teletabis. Indosiar apa nyebut? Bukan dong. Dari sekian customer nih tuh. Tadi kan ojol. Customer apa klien yang nyebut ya? Klien. Klien. Yang Oh, dari lu- ojol tadi yang kan. lu inian ke tempat lu, apa aja itu yang diminta? Yang paling banyak banget tuh, yang paling Dari yang unik loh, kalau bisa ada yang unik gitu tuh. Kalau yang unik sih belum ada ya, semua formal. Semua ya, oke. flat aja. Kayak ya untuk jaga diri, tuh untuk pemikat dan yang lainnya. Banyak juga yang buat buang sial, pembersihan, pengobatan, gitu. itu biasanya kebanyakan cowok atau cewek dok. Jadi kayak misalnya cowok banyakan cowok atau kebanyakan cewek dok. Dari yang udah lo terima semua tuh kliennya. Rata sih, Rata. cowok cewek. Ada gak yang lo usir gitu dok? Kayak misalnya dia nggak sopan sama lo atau dia kayak datang kayak, pokoknya semena-mena gitu tuh. Ada gak dok? Atau nggak ada yang nyepelin dong pas datang, oh ini emang Iya, bisa ya? iya orangnya?" terus kayak ini bener gak sih atau kayak gimana tuh dok? Pernah ada gak dok? nih orangnya. Iya kayak gitu. Banyak ini. kebanyakan sih kayak mereka awal meragukan, tapi dia nggak berani berbicara, Bener. cuman dipendam dalam hati. Tapi ketika mereka tahu, ya gitu.
Oke, jadi itu dari ojol, terus camat, terus ya UMKM ya. Oke, pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang. Terus pertanyaan berikutnya, Dok. Nih, dari kisaran harga nih, Dok. Dari yang yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Kalau kita berbicara tentang harga bayaran, itu kan ya tergantung permintaan dari si klien. Tergantung tingkat kesulitannya juga. Semakin sulit semakin Mahal. Karena sarana yang dipakai itu juga berkualitas. Oke. Gitu. Jadi tergantung kesulitan yang dihadapi sama lu sendiri ya. Betul. Untuk misalnya permintaan dia gitu. Semakin sulit, semakin mahal gitu. Itu berapa, Dok, kisarannya? Ya ada yang Paling murah dari paling Kisarannya Dok kayak 2 jutaan, 3 jutaan. kalau dari paling kisaran 1 juta, 1 juta. 1 juta 3 juta lah. 1 juta sampai 3 juta. Dan itu melalui online kah atau apa? Dua-duanya sih, offline ada, online ada. Offline ada, online ada? Ada. Itu online di mana, Dok? Di mana, Dok? Mungkin via Zoom kali ya. Enggak dong, enggak via Zoom dong. Kalau online itu dari Instagram. Online dari Instagram. Kira-kira Instagram apa, Dok? Mungkin teman-teman Iya, belum tahu. sahabat Ruga mungkin kepo nih. Apaan? Pada mau tahu kan? Instagram @patigamanshop.id. patigamanshop.id. Nah, ada di di sebelah bawah sini ini. nih, editor emang enak, susah. Di bawah, kan? di bawah. Di bawah banget. Di bawah Ubin. Ubin Pokoknya kalian, kalau- Ubin kalian. Ya, jangan lupa cek deskripsi nanti ada betul. ditaruh di deskripsi. Itu di online dan offline. Iya. Nah, via pengirimannya itu pakai goib juga apa pakai Ekspedisi kayak normal. si Pucat, Si lemes, si Lemes, si masih lambat. si Halu. Ya. Terus. Kalau ekspedisi ya sama aja sih kayak Normal. Itu udah sampai mana lo jangkauan lu? Yuk. Iya, paling Dok. jauh tuh yang lu Paling ngirim jauh tuh. ngirim tuh Jepang. Di ke Jepang. Ke Jepang. Di Jepang biar durasinya lama. Enggak dong, memang enggak, dan berisik, lama, berisik. kebal gitu, Iya. nggak kena bacok. Mungkin ceweknya berisik. Iya. Iya, pas lagi Pas lagi konten. konten. Iya. Iya benar, ganggu tetangga. Benar. Oh, ke Jepang tuh. Ke Jepang. Ke Dok. Jepang. Iya, jauh juga. Jauh banget ya. Itu orang Jepang asli apa WNI juga? Dia WNI tapi kerja di Jepang, TKW. Mungkin ini ya, Dok. Di Indonesia itu kebanyakan bisa disebut gak, Dok, kayak orang Jakarta, Surabaya atau gimana, Dok? Kebanyakan klien lo ngirim barang online itu Jakarta atau mana? Wah itu sih nggak diprediksi sih. Jadi dari mana aja, Dok? Iya. Dari udah los aja gitu. Mau dari mana? Terima terus. Terima. Tapi jual bulu perindu tuh. Bulu perindu. Ntar, di balik video. Nah, kan tuh bulu perindu tuh, Dok. Itu beneran nggak sih kan di kota tua? Kota tua apa di mana tuh maksudnya tuh? Ada tuh Yang jual bulu gitu. perindu, bulunya goyang-goyang, Dok. Itu di setelin dangdut apa Iya, gimana bener, tuh? Dok. Bisa Apa yang goyangin. bisa bagaimana tuh? Digeli-geliin apa? Kita bahas mengenai bulu perindu itu kan memang banyak yang beredar kan. Bulu perindu kan keampuhannya untuk memikat. Memikat, Ya kan? bener. Tapi banyak orang yang nggak tahu bulu perindu itu asalnya dari mana. Oh, asal dari mana, Dok? Bulu perindu itu ada 2 jenis. Hah? Ada bulu perindu, ada buluh perindu. Ada bulu perindu, ada buluh perindu. Bedanya bulu sama bulu perindu. Bulu perindu biasanya itu dari sarang burung gagak Seorang burung gagak. atau elang. Ada yang dari di dalam bambu. Di dalam bambu. Di dalam Itu bambu. bulu. Bulu. Di dalam bambunya apa di rebung kan ada. Di dalamnya, dalam bambu itu makanya nggak semua bambu itu ada. Oh, Kalau yang kayak Besok kita dari telepon bambu nih. oh iya benar cari. Itu yang benar-benar yang di dalam bambunya itu ya, yang Di kayak dalam kerak bambu. kerak itu bukan beda lagi ya? Kayak serabut gitu. Iya kayak serabut itu bukan? Bukan. Bukan. Dia Itu ada tepat di tertentu tengah-tengah. doang itu? Iya, tertentu. Nah kalau bulu, Kalau bulu itu yang langsung dari alam goib. Kayak bulu genderuwo, bulu mariaban. itu gimana tuh cara mintanya atau Ya itu sih jodoh-jodohan. jodoh-jodohan? Iya. Dia nggak kasih, nggak ada loh, nggak dapet. Nggak bakal dapet. Tapi ada nggak sih bulu perindu yang anggora, Dok? Iya. Versi ada nggak versi? Nggak usah dijawab. Dok. Ngeselin. Nggak penting. Tapi itu cara kan katanya kalau nggak salah kalau beda orang tuh nggak ampuh. Cara ngaktifinnya gimana, Dok? Apa di bintang 1, 2, 3 pakai? Enggak dong, itu pakai pulsa. Ada tombol powernya bagaimana gitu? Ya kalau kita ngebahas ngaktifin itu ya kan, kita balik lagi dulu nih ke tadi bulu perindu ya. Ah. Bulu perindu itu sebenarnya semua asli, tapi tergantung si empu yang membuat gitu. Ngaktifinnya itu nggak? Karena mau dia dapatnya di bambu, dalam bambu atau dari sarang burung tertentu. Tapi jika dia
tidak memiliki bakat spiritual untuk Iya. mengaktifkan, Iya. ya sia-sia. 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 Oh, jadi emang semua tuh ada cara-caranya ya, Dok, ya? Semua pasti ada Enggak, cara-cara. aku pengen jadi paranormal gitu langsung bisa ada ilmu enggak. Lo harus melalui banyak proses. Betul. Kayak itu gitu. ceweknya itu jadi kelepek-kelepek gitu apa dia ngeliat, misalkan cowoknya biasa Kejang-kejang. pas dia ngeliat si cewek itu ngeliat cowok yang biasa-biasa ini ngeliatnya kayak ganteng gitu, Iya, itu benar. apa dari kayak bau-bauan dari nyokong gitu. Kalau itu sih kayak kata orang sekali lihat langsung kelepek-kelepek gitu, sebenarnya enggak. Heeh. Cuman kayak orang ini biasa aja, tapi kayak enak gitu dipandang, nggak ngebosenin. Jadi kayak enak dilihat, lama-lama mulai ada ketertarikan gitu ya. Dan mulailah bulu perindu atau pemikat itu dia bekerja di alam bawah sadar si target. Oh, itu udah otomatis gitu ya. Otomatis. Oh, bentar ada motor lewat tuh. Ada motor lewat. Jadi itu udah otomatis ya. Valentino Rossi kali nggak berapa. Lagi disalip Marquez. Oh iya, ada pertanyaan gue nih. Iya. Jadi pendapat lu nih, Dok, kan banyak nih paranormal palsu, KW lah, yang sering banget tuh ngelakuin hal-hal kayak pelecehan seksual, terus nipu, cuma Iya, modal tapi- air, bilang temen deket, Iya. padahal nggak deket amat. Nggak, benar. Itu gimana, Dok, menurut lu, Dok? Ya kalau itu sih sebenarnya kita yang datang itu yang salah. Dari awal datang kalau emang dikasih tahu begitu, ya otomatis kan udah ketahuan ya Iya. kalau orang ini tanda kutip. Tanda kutip, iya. Iya kan? Ya lebih baik itu jadiin pelajaran. Itu. Biarlah dia yang merasakan azab dari yang di atas. Tapi memang ada Dok yang KW-KW begitu ya. Banyak. Banyak ya. Tapi boleh nggak sih kalau kita lagi dikasih air tuh, udah pasti tuh mau ngeliat hal-hal gaib kan? Kita tuh main boleh nggak, Dok? Kan kita udah tahu pasti temen dekat jawabannya. Kalau kita tarik pelan kalau top gitu muter-muter tak pakai minyak sayur dulu. Iya. Boleh nggak tuh gitu tuh? Nggak tahu. Kayak saya jawab, Dok. Nah, Dok. Resiko menjalani profesi sebagai paranormal, resiko menjalani profesi sebagai paranormal gue sebutnya. Kalau kita ngomongin risiko, setiap pekerjaan pasti memiliki risiko. Betul, gue setuju banget. Betul. Kayak ojek online, risiko bisa kecelakaan, Fake order free gitu. order, nelayan, bisa, Bisa lupa, ombak. bisa Iya. juga lupa bawa helm. Iya, benar. Udah dapat penumpang, helm lupa juga, wah balik lagi, gua banget tuh dulu. Udah dapet order tret. Benar. Bu, maskernya ada mas, bukan masker kata ibu-ibu Ah, gitu. terus? Helmnya, oh iya helm gua bawa. Ke bawah, Bukan udah ke bawah. ke bawah. Benar. Kira gua balik lagi. Terus. Terus Nah, Dok. pasti kan setiap pekerjaan itu Ada memiliki resiko. risiko, ya sama halnya dengan paranormal. Tapi ada sampai kayak ngancem nyawa lu gitu nggak, Dok? Itu Ke pembunuhan gitu. banyak. Yang ngancem diri lu. Pokoknya gitu. kayak misalkan gua tuh ngadu ilmu nih. Di lu kalau ngacak-ngacak binian gua, kan lu gua kirimin yang aneh-aneh lu. Oh iya, jadi mengancam gitu ya. Heeh. Kalau paranormal itu sih biasanya yang asli ya. Dia tanpa banyak bicara, membunuh tanpa menyentuh. Membunuh tanpa menyentuh. Enggak, menyentuh bukan, juga ya, Bos. membunuh tanpa menyentuh ya. Membunuh tanpa menyentuh. Baru denger itu, Dok. Tapi itu kan ada tuh kadang dikirimin ini apa namanya? Paku. Nah, itu pakunya itu dibikinin parcel dulu. Enggak dong. Tapi dia. Enggak. Oh, enggak. ya? Enggak. Itu beneran, Dok, yang dikirimin paku gitu loh. Benar. Masuk ini gimana ya? Iya. Ya itulah goib. Kalau kita memikirkan sesuatu dengan logika, Nggak bisa ya. ya kan? Nggak bisa. Apalagi ini goib, Iya. tak kasat mata. Tapi pernah dapat customer yang kayak gitu? Belum sih. Nggak terima juga nih. Iya. Dan lu pernah nggak make yang kayak gini-gini gitu ke Ngesengin, pribadi lo, ngesengin, iya ke ngesengin pribadi temen lo, deh, kayak ngesengin ngesengin temen. temen atau buat hal-hal pribadi yang kayaknya pengen coba atau kayaknya bisa nih Atau kita nggak kayak ke pertunjukan, Dok, kan waktu itu ada tuh jenglot bangkis atau nggak salah. jenglot bangkis, jenglot bangkis, Iya, masalah gue waktu itu nonton konten di YouTube. Heeh. Ada yang cerita gitu, jenglot bisa bangkis, bersin. Itu rame yang nonton. Kalau nggak salah katanya di daerah Cipulir. jenglot bangkis, gue baru denger. Gimana Kan ceritanya? ada pertunjukan gitu kebal gitu. Heeh. Terus ada kayak ini tuyul. Gua waktu itu ngeliat di konten apa gitu ada di Bukalapak ada tuyul nungging dijual. Tuyul mainan, Mainan gitu. pusaka gitu-gitu. Pusaka. Oh, aneh-aneh aja tontonan lu. Udah aja. Tapi nggak apa-apa, gue jadi tahu. Iya, jadi tahu. Gue jadi tahu dan nggak mau tahu ujung-ujungnya. Yang penting juga sih. Itu lu pernah lakuin ke hal-hal yang kayak misalnya lagi marak-marak kayak judi-judi online itu gimana itu? Dulu pernah cerita begitu-begitu gak? Kalau itu pernah. Gimana coba bisa diceritain gitu? Kan sekarang lagi booming ya, itu kayak slot. judi slot Ah. gitu.
Nah, awal nggak ngerti dan nggak paham gitu, cara-caranya. Iseng lah tuh main. Sekalian ingin ngetes ilmu hoki. Iya. Oh bisa juga dok ya? Bisa. Terus. Baru main sekali pencet langsung jackpot, langsung dapat. Tanpa sebelumnya lo mainin game itu? Tanpa. Wow. Besok gua ke rumah lu, Dok. Minta WA lu. Gue minta WA lu. Jangan. Oke. Tapi ada tuh yang sampai main di kuburan Cina ya, dari depan Buat misalnya dapet nomor buat, gitu? buat dapetin keberuntungan biar dapet jackpot Di slot itu? cari jackpotnya doang. Terus ada yang bilang juga katanya kalau lagi pas malam tuh kita ngeliat kayak kunti gitu, langsung kita main slot, beruntung tuh besokannya dapet jackpot. Dapat jackpot ratusan ribu atau mulai juta-jutaan gitu ya? Nggak tahu juga tuh, tapi mitos apa enggak tuh. Oke. Sampai bisa begitu ya dok ya berarti? Sampai ke game slot begitu ya? Bisa. Oke, mungkin ada teman-teman kita nih di belakang layar nih Yang mau nanya, belakang layar, belakang pintu, belakang Iya, mana coba nih ada yang mau. Gua dong. Apaan bos? Apa nih, Boim? Biasanya kan kalau orang-orang dulu tuh yang kalau misalnya di rumahnya ada gangguan terus dipanggilin paranormal, Iya. ditaburin garam nih. Oh iya, katanya biar nggak ada hewan-hewan aneh-aneh juga. Buat penjagaan itu Iya. beneran nggak sih? Itu beneran Apa ya? garamnya dari tempat masak biasa gitu, warung-warung gitu. Apa garam Himalaya yang diet? Nah. Nah, itu gimana dok? Lu tanggapan lu dok? Ya, kalau garam itu emang ada. Iya. Ya, itu kan sarana Khusus dok? itu untuk pemagaran biasanya. Pemagaran, Apa aja pembersihan. rumah, apa aja dagangan? Semuanya bisa garam. Oh. Tapi garamnya bukan garam yang masak, ini Iya, garam iya. untuk yang ikan deh, garam ikan. Lalu dibacain dengan doa-doa khusus untuk pemagaran. Itu baru taburin di sekitar rumah. Itu Dan itu ada juga klien lu dok? ada. Minta klien. Nah itu pemagarannya tukangnya borongan apa harian, Dok? Borongan lebih murah kalau Iya betul. Borongan lebih murah. Ada pertanyaan lagi nggak bos? Di belakang kamera nih ada yang mau nanya-nanya tuh kayak gitu. Ayo, Coba ada yang mau nanya lagi nggak? mungkin kameramen nih kepo-kepo. Kameramen nih kayaknya. Ada yang mau nanya nih. Nanya ini aja. Apa? Nanya apa tuh? Kan banyak video-video penampakan gitu tuh. Oh, Nah, itu beneran nggak sih? di YouTube ya? Iya, bisa nggak sih makhluk-makhluk gitu ketangkap kamera gitu? Dan- Apa ketangkap Pol PP? Bahkan dan disiram kayak PPKM gitu ya. Itu gimana itu? Dok? Bener dok, gue sering banget tuh nonton di YouTube gitu karena emang Kan awal-awal katanya ada apa sih namanya? ops. Oh yang bintik-bintik. Bintik-bintik putih tuh. Iya, Kata tuh energi. Betul itu gimana dok? Sebenarnya ya kalau kayak di YouTube itu penampakan itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Balik lagi ya. Ya, kalau sebenarnya ya secara umum manusia itu tidak bisa melihat goib. Oh, Karena apa? Karena dinding goib itu terlalu tebal. Gitu. Sekarang kita mikir, kalau emang manusia itu bisa melihat goib dengan secara kasat mata, berarti kita bisa melihat malaikat dan yang lainnya. Iya. Nah kalau yang masalah ngebuka mata batin tuh, Dok. Baru gue mau tanyain tuh. Sama kok bisa sama gitu ya? Bisa kita. Kita kayaknya Bukannya pakai pola apa gimana? Ayo kata Android. Pakai sandi dia, pakai sandi. Itu gimana dok? Mata batin. Kalau mata batin itu kita balik lagi ke namanya. Mata batin. Mata batin. Kalau ada orang yang buka mata batin, lalu dia melihat dengan secara kasat mata, secara mata telanjang ya, bisa dipastikan berarti bohong. Karena yang namanya itu mata batin, ya kan? Kita ngelihatnya dari batin, dari rasa. Kalau yang indigo gitu beda ya? Indigo sama aja sih, Sama juga. sama aja. Jadi emang seru banget ya obrolan kita nih lo ya. Parah sih. Kayak gue pengen banyak nanya tapi Tapi agak merinding. mungkin ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau satu lagi pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Oke, sebelum kita tutup. Gimana? Tanya dong. Gimana? Tanya. Gimana mbak? Sebutin nama sama tempat. Nama, alamat dari mana? Oke terus pertanyaannya. Kan tadi ngebuka pintu jin ya. Kalau jin sama setan tuh sebenarnya dia sama apa beda sih? Jin sama setan. Dia sama atau beda sih? Atau mungkin jin tingkatannya beda kah? Kayak gitu. Gimana tuh dok? Kita bahas jin sama setan. Iya. Jin itu makhluk, sedangkan setan itu sifat. Tuh, jin itu ada banyak golongan. Dari bangsa rendah itu seperti genderuwo, kuntilanak. Lalu ada bangsa jin seperti yang terkenal di kalangan umum itu kayak macan, iya kan? Dan ada juga jin bangsa ruhania, bangsa malaikat. Penjaga awan ada yang namanya ya
kodam ini lah menjaga Gue sering dengar malaikat. jin ifrit, ada tuh jin ifrit. Jin ifrit itu ada. Ifrit. Jin ifrit. Oh, Itu ifrit ada. gitu ya. Ifrit. Iya. Itu ada ya, Dok? Ada. Nah, setan itu beda sama jin berarti ya. Setan itu sifat. Setan itu sifat, jin itu adalah Makhluk Allah. Nah tadi kan lu ngomongin tentang pintu jin gitu Dok. Nah itu pintunya digeser apa didorong Dok? Ya ampun. Ada bikannya. Rolling door. Oh digini kan? Ada rolling door-nya. Aduh gak usah dijawab kayak Dok. Oke. Yang Dok. penting juga sih. Wah, seru banget pertanyaan kita nih, Loy. Cuman karena Cuma karena durasi terbatas juga, waktu ya. iya ini udah di calling tuh katanya itu ada tag lagi abis ini kita. Jadi kayaknya kita akhirnya aja kali ya. kita akhiri aja, dan kesimpulannya dari video pertama kita di Ruga Official ini, teman-teman, gue tidak Memaksa kalian untuk percaya sama tidak sama menggiring hal opini ini. kemanapun ya. Iya, Gue tidak kemanapun. menggiring opini kayak benar-benar. Terserah kalian harus. lah. Kalian yang mau percaya Iya, apa enggak, yang karena- percaya boleh, yang nggak percaya nggak Iya, apa-apa. karena gue juga memang kepo aja, dan gue juga pengen tahu, bahkan abis ini gue pengen nanya lebih dalam lagi sama Aldo. Oh iya kita belum nanya satu lagi. Apa tuh? Kan dia kan jual benda-benda pusaka Oh nih. iya. Lu bawa nggak nih hari ini? Lu bawa gak, Dok, benda pusaka yang bisa lu kasih lihat ke kita-kita nih, teman sahabat Ruga nih, Dok? Ada ini mustika lipan. Mustika lipan. Mustika lipan sama mustika Boleh ratu kita bedanya pegang? apa? Boleh. Sorry. Boleh kita pegang nggak? Silakan. Oke. Mustika lipan, coba lu kasih lihat ke kamera kan ini. Ini ada gaba-gaba. Kelihatan nggak? Nih. Kelihatan nggak? Mustika lipan. Kurang teman-teman. depan, terlalu kurang kecil depan. nih. Coba lihat. Nih, mustika lipan. Belinya di mana? Aduh. Bukan anjing. Bukan. Nih. Nah, Nah, oke. ini mustika lipan. Ini komposisinya Kasih hati, Dok. atau ada apa aja, Dok, yang di dalam komposisinya dulu ya. mustika lipan ini, Dok? Ini ada kapas bujang, ada Kapas gabah, bujang. ada merica. Itu untuk perawatan sih. Perawatan mustika lipan tersebut untuk menjaga power dan energinya agar stabil. Ini dibuang terus dibikin lagi seperti ini, atau ini bertahan sampai misalnya bertahun-tahun apa gimana? Bertahun-tahun. Ini akan sama warnanya seperti ini. Sama. Mustika lipan itu yang asli unik. Dia bisa berubah warna sesuai waktu dan cuaca. Ini Betul. sakit. Ini warna oranye malam ini, Dok. Oranye. Kalau lagi siang dia oranye terang, Nyala. nyala. Wow. Nah, kegunaannya Ini kayak gabah ya, ada gabah ya. Tapi kegunaannya buat apa nih? Dok? Kegunaannya, Dok. Punten. Kalau kegunaannya di kalangan umum itu memang udah terkenal untuk mengundang aura kehokian dan keberuntungan. Kehokian, Gitu. Dan Nah, keberuntungan. cocok nih buat kalian yang main slot, tapi jangan Enggak dong. jangan disaranin Enggak, juga sih main iya, slot. benar. Buat main judi. Enggak juga dong. Enggak. Nah, jangan kayak gitu-gitu lah. Enggak boleh. Nggak boleh. Nah, Aldo pun nggak bilang kayak gitu. Tadi dia bilang, jangan Bang, jangan Jangan gitu. buat yang Nah, hal-hal negatif. itu kehokian ya, Dok? Kehokian. Oke. Kalau emang ada yang nggak percaya dengan goib, sekarang satu pertanyaan saya. Apa tuh? Lebih dulu mana, dokter atau tabib? Tabib. Yang gue tonton tabib dulu. Nah, Tabib, Dok, betul. lebih dulu dokter atau dukun beranak? Dukun Dukun beranak. Lantas kenapa orang nggak percaya dengan adanya hal goib? Iya benar, masuk akal. Masuk akal sih, gue make sense sih. Mungkin karena emang dia jarang ngeliat kali. Di desanya kayak gitu-gitu. Nggak pernah ditonjolin aja gitu. Oh, ditonjol. Iya. Angin? Angin dari kosmos. Enggak dong, bukan. Beda. Wadesta. Wadesta. Angin itu Oke. goib, Oh, iya, tapi benar. bisa dirasakan. Iya, betul sekali. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Aldo, terima kasih banyak Terima kasih. udah mampir Udah di mampir. Ruga Official, Udah mau ngobrol-ngobrol di juga. video pertama, bahkan Oh iya, semoga ini semoga video ini bisa Lanjut memberikan terus. teman-teman yang kepo banget, yang bahkan kayak yang pengen gue tanyain, bahkan udah terbantu dengan adanya video ini. Jangan lupa makanya teman-teman untuk like, comment, dan dan share, subscribe. dan subscribe tentunya teman-teman. Terima kasih Aldo sekali lagi udah mampir di Ruga Official. Gua Fikri, Pak Kiki pamit. gua Kamal Fikri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.